Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, boleh saya panggil teman-teman ya, biar lebih enjoy. Nanti nextnya dari teman juga is okay ya. Teman-teman semuanya, alhamdulillah Allah berkenan kita di majelis yang mulia ini untuk sama-sama belajar. Saya belajar pada panjenengan juga sebaliknya. Semoga pertemuan kita ini mendapatkan berkahnya dari Allah dan senantiasa dalam ridhonya. Ya, tidak ada kata yang terindah bagi kita semuanya kecuali syukur dan syukur kepada Allah. Tidak ada waktu yang tertinggal untuk syukur dan syukur. Apapun sekecil apapun kita bersyukur kepada Allah. Sakit pun kita bersyukur. Kesadaran pun bersyukur. Semua ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Mungkin karena kita lupa atau kita lalai saja sehingga kita meninggalkan yang namanya syukur. Insya Allah dengan kesyukuran kita Allah akan menambah berbagai nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Insya Allah kita semuanya menjadi pengikutnya yang setia. Amin. Semoga Allah mudahkan. Pada hari ini saya berterima kasih diberi kesempatan untuk bersua dengan teman-teman semuanya, untuk belajar dengan teman-teman semuanya. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk mendapatkan ilmunya. Tadi pada saat pembacaan ayat Al-Quran juga sudah ada materi itu ya. Semua ini ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Ingin? Kita semua ingin ya. Kuncinya apa kuncinya? Di dalam ayat tadi kuncinya apa? Kita belajarkan yarfa'illahu alladziina aamanu bil ma'ruf walladziina hum. Jadi ada dua kuncinya, tidak boleh hanya salah satu, tidak boleh. Iman dan ilmu. Ilmu itu tidak boleh, iman itu juga tidak boleh. Dua-duanya. Teman-teman, ayo kita bersama-sama menjaga itu. Dan itu pun juga mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dijalankan jika kita tidak bersungguh-sungguh. Allah tidak menentukan hasilnya, Allah tidak melihat hasil yang kita dapatkan, tapi Allah melihat seberapa jauh tingkat kesungguh-sungguhan kita. Prosesnya itulah yang dilihat. Ya, maka kita bersama ayo berproses on the track di jalan yang sudah Allah berikan. Gitu ya. Ayo semua senyum dulu. Ya, senyumnya harus seimbang kanan kiri. Kalau senyumnya hanya sisi kok, kiri tak juga belum, kanan kok juga enggak. Harus seimbang kanan kirinya ya. Dan 7 detik. Coba. Praktek senyum 7 detik. Ya. Insya Allah dengan senyum kita, walaupun belum bisa ya, tapi latihan senyum insya Allah akan masuk ke dalam hati kita. Ya. Dengan senyum orang lain melihat kita juga bahagia loh, ya. Walaupun kadang-kadang juga nggak tahu bahagia apa tidak, tapi paling tidak ya kita bisa tersenyum saja itu sudah bagus, ya. Oke, saya lihat masih belum ada yang bisa tersenyum ya, belum imbang senyumnya nanti ya. Oke, teman-teman, saya di sini hanya diberi waktu 1 jam. Ini agak serius, agak padat. Oke, saya sampaikan semoga ada waktu untuk brainstorming, tanya jawab. Oke, kita coba lihat di slide
yang pertama. Nah, judulnya luar biasa. Ini sebagai challenge. Bawahnya ini judul yang diberikan oleh Ustaz Sesa. Berdakwah di dunia pendidikan SMP, SMA, pendidikan. Apa artinya ini? Teman-teman, ayo di sini pasti ada teman-teman dari bahasa Inggris juga. Merangkul, ada kata merangkul loh ya, jangan GR dulu. Siapa yang merangkul ya? Merangkul, ini ada keywordnya kata merangkul. Kalau yang bawah ini apa? Tantangan. Ya. Teman-teman, kita jangan menghindar dari kenyataan. Di depan kita itu ada berbagai tantangan. Orang hidup tidak akan mulus. Baik kita di rumah kita sendiri, maupun di organisasi, termasuk di sekolah. Tantangan selalu ada. Jangan menghindar dari itu. Maka kuncinya ini adalah rangkullah tentang ambil tantangan itu. Ya, oke, judulnya sudah luar biasa ini. Ini tantangan bagi kita, bisa enggak? Kalau ada tantangan biasanya kita ini berundel kok ya. Tidak boleh. Berundelnya boleh sama Allah. Semua apapun yang kita hadapi itu Allah sudah tentukan. Maka kembalikan semua kepada Allah. Kita tolongnya kepada Allah. Oke. Ini foto terbaru sudah kelihatan tua ya. Bukan foto yang dulu. Oke. Keyword yang kedua adalah sukses. Suksesnya kembali kepada ayat tadi bahwa kita ingin ditingkatkan derajat kita oleh Allah. Oke, sukses. Jadi sukses itu adalah pencapaian. Tetapi berjuang adalah keharusan. Tidak mungkin kita sukses tanpa perjuangan, tidak ada. Di ayat ini aja dikatakan inna ma'al usri yusra. Sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sampai diulangi lagi inna ma'al usri yusra. Artinya kita ini tidak akan ujung-ujung menemukan kemudahan-kemudahan. Tidak mungkin jika tidak melewati perjalanan proses tadi. Setuju? Setuju. Oke. Berarti kalau berproses harus ikhlas. Setuju? Setuju. Oke, setuju ya. Allah mendengarkan apa yang kita katakan pada hari ini. Ya teman-teman ya, semoga itu menjadi bagian komitmen kita bersama. Jalankan aja semua apa yang diamanatkan kepada kita. Ikhlas karena Allah, tidak karena siapapun. Illallah masih dibayar kira-kira, terima kalau kita mau, nggak mau jangan berada di sini menyiksa diri. Oke? Pokoknya yang berada di sini bersama-sama berarti menerima segala sesuatu yang ada di tempat ini. Tidak ada yang gak setuju, gak suka dan sebagainya. Akhirnya kembali kepada diri kita, menyiksa hati kita sendiri, menyiksa diri kita, dan itu adalah energi negatif. Maka akan mengikis seluruh apa yang ada di badan kita, yang keluar adalah energi negatif. Jelas ya teman-teman, rugi kita kalau yang keluar itu akan menghambat diri kita. Seluruh sel-sel saraf kita akan mengkondisikan untuk kita berada pada saluran negatif ya. Coba teman-teman rasakan, itu rasakan. Maka sejak sekarang jika muncul negatif langsung keluarkan istighfar yang banyak. Mohon petunjuk kepada Allah, mohon bimbingan kepada Allah ya. Oke, ya. Jadi kalau kita ingin sukses, maka kuncinya adalah berjuang. Oke. Nah, pada surat Al-Baqarah ayat 60, ini panjang ya. Saya ambil dari 40 di asodal hajar.
kami berfirman, pukullah batu dengan tongkatmu. Nanti ada ayat yang panjang. Artinya apa? Pukullah batu itu kan atos ya. Nah, yang dipunya adalah tongkat. Di situ menggambarkan bahwa berjuang itu tidak mudah, perlu effort, perlu kerja keras kita, perlu kesungguhan kita. Bayangkan batu dipukul dengan tongkat, akhirnya keluarlah sumber yang mata airnya. Baca ayatnya, saya cuplikan aja. Ayo kita semangat ya, melaksanakan seluruh amanah karena itu adalah bagian dari perjuangan kita. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Ya. Nah, untuk mencapai kata bahagia itu harus berjuang. Yang ngantuk boleh ambil wudhu. Ada yang ngantuk, ngantuknya sudah pulang. Guru harus begini ya, walaupun kita mengadakan tapi muridnya apa dengan belakang itu kita kelihatan ya. Jadi itu air scanning. Teman-teman, saya ini karena pernah mengajar kelas 1 SD. Bagaimana kelas 1 SD itu yang tinggalnya nggak tahu aja. Sak kelas 50 anak. Masya Allah. Jadi matanya itu harus begini scanning. Oke, next. Nah, lanjut teman-teman. Intinya ada di sini. Niatkan melalui surat Quran surat Al-Isra ya, ayat 7. In ahsantum ya. Ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Teman-teman, niatkan apa yang kita lakukan semuanya untuk melakukan kebaikan ya. Untuk siapa sih kita melakukan kebaikan? Diri sendiri. Untuk diri sendiri kembali. Kayak perjalanan mantol itu ya. Sebetulnya yang mantol itu adalah dirinya sendiri ya. Kemana nek mantol itu gak diraihkan sampai ponjong gitu. Siapa yang merugi? Dirinya sendiri. Nah, teman-teman, jika kamu berbuat baik, sesungguhnya berbuat baik itu bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu juga bagi dirimu sendiri. Rugi ya. Artinya waktu 24 jamnya saya dengan 24 jamnya penjenengan itu sama. Bedanya tinggal isinya saja. Apakah diisi dengan kebaikan atau ketidakbaikan? Bedanya cuma itu saja. Jika waktu kita itu tidak terisi dengan kebaikan-kebaikan, maka sudah otomatis akan terisi dengan ketidakbaikan. Dan itu adalah kelompok orang-orang yang humul khosirun. Surat Al-Asr yang terakhir itu adalah kelompok orang-orang yang merugi. Allah sudah menjelaskan begitu kepada kita. Apakah kita mau memilih itu atau tidak? Waktunya sama-sama habis kita ya. Yang beda adalah isinya baik atau tidak baik. Kalau tidak diisi dengan kebaikan, maka sudah otomatis terisi dengan ketidakbaikan. Oke. Tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan pula. Ya sudah, yuk kita semangat untuk berbuat baik. Pasti kita akan mendapatkan hasil kebaikan juga. Ya. Maka teruslah berbuat baik, walau di sekelilingmu merespon tidak baik. Ya. Oke. Ada yang tanya apa di sini? Ada yang tanya, keywordnya apa? Kata kuncinya apa yang sudah kita dapatkan? Berbuat baik, kemudian artinya kebaikan kembali pada diri kita. Mulai dari awal.
Sukses. Ikhlas. Untuk bisa sukses harus ada Perjuangan. Ya, ini sudah 2. Ikhlas. Ada lagi keyword yang kita dapatkan. Ikhlas. Ikhlas karena Allah. Ikhlas. Apalagi yang pertama tadi, yang dirangkul tadi apa yang Tantangan. Ya. Jangan menghindar ya dari tantangan ya. Oke. Next. Jadinya berlalu soalnya. Oke. Nah, teman-teman, ini ada keyword lagi. Ini saya berikan, kalau ngajar itu begini, dikasih kata kunci aja, gitu ya. Survive and respond. Ini untuk organisasi dan untuk individu, untuk kita juga ya, teman-teman. Jadi organisasi individu yang survive itu artinya apa? Yang Bertahan dalam kondisi apapun kita bertahan. Punya duit, gak punya duit, ya bertahan, gitu ya. Oke, adalah organisasi yang bisa merespon dengan baik perkembangan lingkungan eksternal dan internal. iya. Survive, ya kita survive. Kalau baik itu harus bertahan baik. Tidak baiknya sekarang karena ada sesuatu yang kita bisa nikmati. Besok lagi kita tidak menemukan sesuatu yang kita harapkan menjadi tidak baik. Nah, itu namanya tidak survive. Sekolah ini kalau misalnya punya prestasi baik hari ini, maka besok, next dan sebagainya itu harus tetap baik. Ya, ini namanya survive. Murid PAT, GAT itu tetap harus baik. Ya. Survive. Siapakah sekolah-sekolah yang bisa survive? Yaitu sekolah-sekolah yang mampu merespon perkembangan eksternal dan internal, termasuk diri kita. Rumusnya K plus R sama dengan H. K itu kejadian. Kejadian itu kita tidak mampu merubah kejadian itu. Plus R. R adalah respon. Nah, yang bisa mengkondisikan respon itu adalah kita. Ya, kita hanya bisa merubah mengotak-atik respon, tapi kejadian tidak bisa. Lagi hasil. Sama dengan H. H itu adalah hasil. Artinya, kejadian yang seperti apapun jika kita merespon baik, maka hasilnya akan baik. Jika ada kejadian apapun, kondisi apapun kita meresponnya negatif, maka akan menjadi hasilnya menjadi tidak baik. Maka kunci yang bisa dipermainkan, yang bisa diperankan oleh kita semuanya adalah respon. Ya, jadi kalau setiap sama dengan hal yang bisa dimainkan, diperankan oleh kita adalah N. Ya, oke, kita sudah dapat 2 keyword lagi ya. Survive and respond. Ya, oke. Jadi bisa nggak aku jalan? Ada balik. Oke, kita jalan. Nah, lihat, ini adalah planet bumi yang terus berjalan sesuai dengan garis orbitnya. Lihat dulu. Coba lihat dulu, semua planet bumi bergerak pada garis orbitnya. Filosofinya, ini adalah sistem yang diciptakan oleh Allah. Tidak satu penciptaan Allah yang berupa planet ini berani melompat di garisnya yang lain. Apa yang terjadi jika ada yang melompat di garisnya yang lain? Chaos. Kiamat sudah. Sama dengan sebuah organisasi, ada sebuah sistem yang diciptakan
Jika ada salah satu saja anggota organisasi, kita menyebutnya sekolah organisasi ya, namanya umum, maka apa yang terjadi di organisasi seperti menggunting lipatan, menulis selimut dalam lipatan ya. Ini bagus, tapi digunting pinggirnya dikit saja, kolomnya semuanya. Ya, oke, terjadi kebocoran. Nah, teman-teman, ini tadi adalah ilustrasi. Ini adalah contoh yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka hendaknya lah kita tetap berjalan pada poros orbitnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Itu yang melandasi kita melakukan apapun, jangan keluar dari itu. Apalagi Al-Falah. Al-Falah itu ada statement benar kata Quran, benar kata kita. Jangan keluar dari itu. Insya Allah selamat. Next. Nah, ini serius. Ini bahasa panjang saya pakai. Teman-teman, ini adalah gambar big cycle punyanya Ray Dalio. Nanti teman-teman bisa googling. Bukunya bagus sekali, namanya The Changing World Order. Jadi ini adalah untuk melihat apa ini satu ya dari Dalio. Why nation success or fail? Kenapa negara itu sukses dan jatuh? Nah, lihatnya di grafik ini, termasuk sekolah kita, termasuk diri kita, ya. Nanti sambil lomba-lomba dicari Ray Dalio dalam buku The Changing World Order. Nah, teman-teman, ini mulai dari New Order, ini lahir ya dulu lahir, sampai ke nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini harus dijaga betul dalam garis the rise. Ini harus sudah waspada 9, 10, 11, 12. Apalagi ke sini, ini sudah decline, sudah terjadi penurunan. Apa yang menyebabkan organisasi itu tetap hidup? Nomor 1 adalah strong leadership. Di sini ada para leader. Ada para leader? Ada. Ada? Siapa yang leader? Semuanya. Alhamdulillah, jawabannya pas. Semuanya leader ya? Iya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita ini adalah pemimpin, ya. Tapi jangan hanya mengaku pemimpin. Karena apa? Karena pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Siapa yang dipimpin? Siapa yang dipimpin? Pertama diri kita sendiri. Siapa yang dipimpin? Diri sendiri. Apa? Mas Saiful. Siapa yang dipimpin? Kalau kita ini jadi seorang pemimpin. Kalau kita sendiri kita. Oh, alhamdulillah. Aplaus buat Mas Saiful. Jadi jihadul akbar, jihad yang paling besar, yang paling berat sama dengan fungsi seorang pemimpin adalah memimpin dirinya sendiri. Betul? Kadang di organisasi saja itu sudah ditunjuk siapa pemimpinnya, oh ini ketuanya, ini wakil ketua dan sebagainya. Kita ini jadi anggotanya. Tapi kadang-kadang kita ini sebagai anggota juga ada keinginan untuk ikut memimpin. Sehingga kesel kan? Lihat negara ini bagaimana bisa kita rasakan. Kata Joko, barang jadi primatur dan sebagainya kan begitu ya. Itu yang bikin rusak.
ngatur dirinya sendiri aja belum mampu, sudah ikut-ikut ingin mengatur yang lain tambah buyar. Ya, maka sesungguhnya trouble itu berasal dari diri kita sendiri. Sudah, ayo kita bareng-bareng untuk belajar memimpin diri sendiri. Oke, strong leader. Nah, strong leadership yang kedua adalah inventiveness. Ini daya cipta. Setiap saat harus ada sesuatu yang baru dari diri kita. Apa yang kita ciptakan untuk selalu produktif. Teman-teman, kalau saya di kantor atau di rumah saya tidak pernah status ya. Mungkin baik saya suka utara, kan besok dari dalam itu dalam rangka apa? Mengkondisikan diri sendiri. Wajar manusia itu ada boring, gitu ya. Nah apa? Kadang pagi habis waktu dulu ngaji dan sebagainya sudah sampai sejenak. Saya juga menyanyi, gitu ya. Kita baru berjalan sejenak 10-15 menit ya. Tidak tahu ya. Ya apa kalau saya mau saya ajak, kalau enggak ya apa? Semua dari kamu. Artinya apa? Kita ini mencoba untuk mengkondisikan diri kita sendiri untuk selalu baik gitu ya. Nggak bisa orang lain ini menciptakan bagaimana kita, nggak bisa. Hanya diri kita sendiri. Maka tidak akan pernah kita menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Saya jadi bahan malu kepada dia yang ngajak dan sebagainya. Kenapa mau diajak? Diri kita sendiri yang rugi. Malas diri kita sendiri yang rugi. Ya, intinya bagaimana kita mengkondisikan diri kita supaya selalu orbit pada garis yang sudah ditentukan. Teman-teman ingat itu ya. Supaya kita tidak masuk dalam kelompok tadi gugur fasiun, supaya kita tidak masuk pada kelompok yang merugi, kelompok orang-orang yang merugi. Kelompok gugur fasiun, orang-orang yang merugi. Oke, teman-teman, maaf ya kalau bahasanya agak keras kan gitu ya. Kalau saya nggak punya macam-macam loh ya. Kita belajar bareng kita pakai loh ya. Oke. Nah, yang ketiga education. Pendidikan teman-teman. Belajar tidak harus di bangku sekolah. Tapi belajar itu tidak boleh berhenti. Belajar pada siapa saja dimanapun, di mana saja, kapan saja harus tetap berjalan. Kenapa teman-teman? Kembali kepada tadi, karena kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka kita harus punya dua tadi, iman dan ilmu. Itu kalau tidak dipelajari, tidak akan kita miliki. Maka belajar itu setiap saat kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Setuju? Setuju. Ya. Oke. Sehingga semangat belajar itu. Saya pun sudah usia segini 60 lebih ya, masih semangat. Di sana ini bosan ya, tidak saya. Pada akhirnya selesai juga. Nah, yang keempat, saya juga belum mengenal culture-nya Rintang. School culture, ya strong culture. Culture apa? Budaya apa yang ditanamkan, yang disepakati, yang dijalankan di SMP, SMA, Al-Falah Rintang? Ada yang bisa menyebutkan budaya yang dilaksanakan di Al-Falah Rintang itu apa salah satunya? Pantang menolak tugas. Pantang menolak tugas, apalagi? Ada kan nama budaya sekolah itu?
Belum. PR nanti itu dirumuskan bareng-bareng. Kalau Surabaya itu ada school culture-nya adalah winners, ya, menjadi seorang pemenang. Itu B-nya apa, I-nya apa, itu sebagai school culture-nya. Sungguh-sungguh istiqomah. Kebetulan saya juga di Raudatul Jannah. Itu ada school culture-nya, namanya adalah trust. B-nya di Duren. Itu yang akan membentengi seluruh sivitas sekolah. Teman-teman tahu corporate culture-nya BUMN? Iya. Apa? Berakhlak. Apa? Corporate culture-nya BUMN, teman-teman mau ke SBB. Ya, betul. Itu yang masuk school culture, apa corporate culture ya? Kalau kita school culture, artinya sebuah perusahaan itu harus ada budaya-budaya yang memang diciptakan. Kalau di sini nanti belum ada rumusan budaya sekolah, maka next dari PR untuk dirumuskan budaya sekolah itu akan dicerminkan oleh anak-anak kita, oleh kita dan semua yang ada di sekolah ini. PR biasa belum ada ya, school culture. Sudah ya, pasti. Pasti. Ada yang hafal pasti apa? Batu. Sungguh-sungguh. Pasti. S apa S-nya? Terus T-nya di sungguh-sungguh istiqomah. Nah, satu sungguh-sungguh istiqomah empat ya. Nah, empat ini perlu dijabarkan ya. Patuh itu yang seperti apa? Sungguh-sungguh yang seperti apa? Kalau kita masuk di rest area, akhlak itu terbreakdown ya. Hanya apa? Saya mencermati itu ya. Next, teman-teman kita masuk di nomor 5. Perhatikan 5. Good resource allocation. Jadi mengalokasikan sumber daya dengan baik. Kalau si A itu bisanya apa, dia akan diberi amanah apa. Si B bisanya apa, diberi amanah apa. Yang sesuai. Ya. Kalau enggak, jangan dipaksakan. Kenapa? Karena ada ragu-ragu. Jangan serahkan sesuatu itu kepada orang yang bukan ahli. Perintahnya adalah serahkan kepada ahlinya. Nah, untuk menjadi ahli itu juga harus dipelihara ya. Oke. Yang keenam adalah good competitiveness. Punya daya saing yang baik. Kalau sekolah kita sudah punya daya saing yang baik, maka insya Allah sekolah kita akan tetap survive. Tapi nek muridnya anggar oleh kan ya, hanya sekedar dapat murid berarti masih belum punya daya saing. Ya teman-teman, sama seperti diri kita. Kalau diri kita tidak punya daya saing, berarti belum punya sesuatu yang bisa menjadi bargaining. Makanya di sebuah perusahaan itu ada yang namanya diferensiasi produk. Kalau produk kita sama, bisa laku bisa tidak. Diferensiasi. Seperti Aqua. Kalau membuat produk, sekarang ada Aqua, Viva. Itu adalah produk baru, tapi sekarang sudah menjadi market leader. Artinya sudah memimpin masa, sudah laris nih dia. Artinya apa? Dia bisa menampilkan sesuatu yang berbeda. Beda dari sisi harga lebih murah, beda dari sisi kesegarannya lebih enak, mudah dijangkau dan sebagainya. Artinya diri kita maupun sekolah kita itu harus punya gaya beda. Apa yang membedakan sekolah kita dengan sekolah lain? Kalau sama saja, kenapa harus menyekolahkan di tempat kita? Di tempat lain itu juga bisa.
Maka wali murid menyekolahkan ke tempat kita ada sesuatu yang dicari. Itu ya, sama diri kita. Mas, siapa ini? Ustaz apa? Ya. Kenapa kita harus memiliki diferensiasi? Monggo silakan. Tadi kan bahasanya tentang diferensiasi produk. Ya kenapa kok biar ada perbedaan? Oh biar menarik. Kalau sudah tertarik kemudian bagaimana? Ingin lihat. Setelah dilihat, dibina ya, masih connect. Ya. Oke, jadi biar teman-teman ya, kita pun kalau ingin survive juga kita harus punya diferensiasi, punya daya beda. Bedanya aku dengan teman yang lain apa sih? Kalau sama, ya nggak usah mencari aku, mencari temanku aja sudah cukup, gitu ya. Nah, kalau kita ingin tetap survive kita punya sesuatu yang beda yang orang lain nggak punya, sehingga kita bisa bertahan. Saya keluar dari Alfa Surabaya 2010 dengan menggunakan aturan pensiun dini. Ketika ada aturan itu sampai dengan detik ini tidak satu pun orang yang berani mengambil pasal itu. Padahal itu adalah sebuah peluang yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan kompetensi di luar itu. Artinya apa? Kita tidak berada di zona nyaman hanya seperti itu saja. Kita pun juga harus mengupgrade diri untuk bisa survive. Teman-teman ya, jadi dunia luar itu luas sekali. Dan apakah kita di sini sampai usia pensiun berapa di sini? 60. Apakah kita hanya begini-begini saja lalu kita berada di tempat ini sampai usia pensiun? Padahal secara biologis itu sudah terjadi penurunan. Semakin tinggi usia seseorang maka sudah terjadi penurunan. Semakin menurun tingkat skalanya. Nah, sehingga bagi organisasi jika kita tidak menjadi lebih baik seiring pertambahan usia kita, itu menjadi beban dari organisasi. Why? Semakin tinggi umur seseorang maka terjadi low productivity. High cost biayanya itu tinggi, tetapi low productivity, produktivitasnya rendah. Biayanya itu tinggi bagi organisasi, tapi produktivitasnya yang didapatkan rendah. Nah, teman-teman ayo kita selalu menunjukkan produktivitas kita. Walaupun tua tidak boleh kalah dengan yang muda-muda, artinya kompetensi yang dipersyaratkan itu harus tetap terpenuhi. Syukur-syukur kalau terjadi peningkatan. Sanggup? Sanggup. Bismillah, sanggup. Sanggup? Insya Allah. Bismillah. Bismillah. Memberi kita kesempatan apa terjadi nggak tahu ya. Jawabannya insya Allah yang keras. Saya kan tidak berani untuk sanggup. Insya Allah bisa. Satu jam tadi kita mau bagaimana kalau kita nggak tahu. Itu hak dari Allah. Teman-teman ya. Lanjut. Yang ke-7. Nah ini pertanyaan yang ke-7. Strong income growth, terjadi peningkatan yang cukup terkait dengan pendapatan. Nah, kalau dulu usia muda segini cukup, punya anak 1 cukup, punya anak 5 cukup. Ini yang kita lihat juga ya, ini indikasinya. Maka yang namanya husnul khotimah itu semakin akhir itu semakin baik, semakin strong. Semakin mendekati akhir itu harus semakin strong. Harus semakin strong. Jangan baru itu kan gitu ya. Apanya? Segalanya. Bagaimana caranya itu kita yang memiliki
terus tuwek, terus lolong, terus apa semua. Jangan bener, tidak. Jangan memunculkan kata-kata itu. Terus Bismillah ya Allah, semoga Allah memberikan kekuatan, Allah memudahkan dan sebagainya. Selalu begitu. Apa yang kita ucapkan berdoa kepada Allah, dan insya Allah Allah memberikan sesuai dengan apa yang kita minta. Semangat ya, optimis, oke. Jadi jangan kita menambah masalah pada tempat yang kita tempati. Kita hadir, kita berada di tempat itu sebagai orang yang akan membantu menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Oke, ya, dari barokah ya. Dan nanti kita juga sulit. Kalau kita menyulitkan orang lain, maka kita pun juga akan disulitkan oleh Allah. Kalau kita memudahkan orang lain, membantu, menolong dan sebagainya, Allah pun juga akan memberikan seperti apa yang kita lakukan kepada orang lain. Yakin, ya. Oke. Yang kedelapan adalah strong market and financial. Ya. Jadi kalau sudah segalanya ini kita lakukan, insya Allah pasar kita, orang itu akan berbondong-bondong tertarik pada sekolah kita. Ya, oke, nomor 1 sampai 8 ini tolong diperhatikan. Kalau ini adalah tanda-tanda, nanti saya berikan bisa dibaca sendiri. Ya, harus dihindari, ini harus dihindari. Apalagi pada nomor 15. 15 adalah internal konflik. Jika tidak enakan di antara kita semua itu juga bahaya. Ada kubu A, kubu B, kubu C dan sebagainya. Itu bahaya. Yang mau kabeh pendidikan usaha kiri kabeh kan bahasanya begitu ya bahasanya. Artinya jangan mengkontribusikan diri kita untuk hal-hal yang sifatnya negatif, teman-teman ya. Jangan larut. Setan itu pintar sekali menggoda manusia itu dari kanan, kiri, atas, bawah, dari semua masuk ke aliran darah kita. Hati-hati, jangan terpengaruh itu. Kadang-kadang tipis sekali batasannya. Maka mohonlah kepada Allah supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang di luar setingnya. Ditunjukkan bahwa yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Ada doanya ya. Hak-hak gitu ya. Sudah, teman-teman sempat hafal semuanya. Oke. Adakah yang tanya di sini? Saya tidak membahas sampai 18, tapi cukup 8 saja. Karena ini rambu-rambu untuk kita bisa bertahan. Oke. Ada yang tanya? Atau nggak paham? Sudah. Paham. Alhamdulillah. Dengan ham itu sudah. Ham. Alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini sambungannya. Kalau tadi membahas the nation fail, the nation success, all fail itu tadi, ya the big cycle. Sekarang kita masuk ke life cycle. Nih, coba. Kalau kita hidup berada di garis olin. Ini adalah garis wajar. Teman-teman, saya menghadap ke sana, teman-teman perhatikan ya. Ini mulai dari kita lahir sampai ke early growth, sampai maturity matang ini sudah matang usia pensiun ini. Ya, tinggal sedikit lagi. Ini sudah masuk di masa decline. Dan decline itu sudah mulai terjadi penurunan decline. Dan sampai ke sini, nah ini kalau tidak dead, ya susah untuk membangkitkan lagi. Nah, ini kan harus sudah menurun recovery. Recovery itu antara iya dan tidak. Ya, antara balik lagi dan tidak balik lagi. Ini berat. Untuk tidak terjadi seperti ini, garis olin ya, garis olin ini garis yang terus melaku saat PDW begitu ya.
Lihat sekarang setiap tahapan supaya tidak terjadi decline. Teman-teman, bahasa saya bisa dipahami atau enggak ya? Kalau nggak bisa, tolong menyampaikan ya. Istilah decline, growth dan sebagainya. Growth itu tumbuh, ya. Oke. Karena yang itu campuran. Jadi ini, pada saat kita melangkah habis lahir, kemudian ada tumbuh kembangnya, ini sudah langsung improve. Garis biru ini improve ya, ini loh. Nah, growth pada saat di stage awal, di tahap kedua, ini sudah langsung improve. Nah, sehingga teman-teman kita sudah pada growth, kita ini baru lahir di early gitu ya. Nah, ini mulai lahir kemudian ini early growth. Teman-teman sudah maturity yang biru ini pada titik growth dan gitu ya. Semua sudah pada tua, kita mulai lagi masih muda. Itu terus setiap tahapan begini langsung improve. Ada titik growth, muncul garis kuning, improve lagi dan gitu terus. Semua sudah mau maturity, kita ini masih pada early growth di sini dan gitu ya. Terus begitu terus. Nah, yang paling bahaya itu jika kita improve-nya sudah pada titik decline. Ya nggak apa-apa, tapi ini sudah terlambat. Ya masih lebih baik daripada improve-nya di sini. Bisa senangkan ya. Jadi recovery antara iya dan tidak kan gitu ya. Iya pun juga susah. Nah, pada saat kita melangkah satu langkah, teman-teman sudah mau meneruskan pada langkah yang kedua. Di langkah yang kedua ini kita sudah improve, lahir lagi. Teman kita melangkah lagi pada stage yang ketiga. Kita di sini improve lagi, jadi lahir terus. Maka istilahnya tidak pernah tua. Jadi semangat itu yang harus dibangun teman-teman. Yang masalah usia itu milik Allah. Pensiun itu pada akhirnya pada saat kita menghadap kepada Allah itu baru pensiun. Jadi seiring dengan usia yang terus berjalan, semangat itu juga terus harus ada. Semaksimal mungkin, seoptimal mungkin kita bisa melakukan. Dan hanya bermohon kepada Allah untuk Allah bisa memberikan apapun pendampingan terhadap ikhtiar kita. Gitu ya teman-teman. Ingat ini ilustrasinya garis. Ini teori resmi loh ya, hasil riset loh ya teman-teman. Jadi saya nggak berani mengambil apapun hanya asal. Semua ada bukunya, ya. Semua yang kita lakukan harus ada dasar teorinya yang kuat. Oke. Tolong direnungkan ya teman-teman. Inilah nanti yang membedakan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Karena setiap langkah kita melakukan banyak hal, selalu sudah ada muncul semangat yang baru untuk tumbuh kembali. Pada saat orang lain terus berjalan, kita terus tumbuh lagi. Tadi yang saya katakan, belajar terus tidak pernah berhenti. Karena itu sebagai modal kita untuk naik diangkatnya derajat kita oleh Allah. Nah, sehingga kalau kita lihat ini sampai di titik ini terus, sedangkan di sini sudah mau off gitu ya. Nah, ini masih bertahan ini. Bisa dipahami? Mohon izin ada tambahan waktu karena sudah lebih 2 menit. Next. Nah, kuantum hasil. Rezeki itu di tangan Allah. Jangan banding-bandingkan rezeki kita dengan orang lain. Ya, jangan timbang-timbang rezeki kita. Sudah apapun untuk Allah yang berikan. Kita ini hanya diberi keleluasaan untuk bergerak saja, untuk berikhtiar. Saya ambilkan dari surat Al-Baqarah 60. Sambungan dari tadi yang kita diperintahkan untuk mengumpulkan tongkat pada batu ini.
Ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka pada saat dipukulkan tongkatnya ke batu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Nah ini saya dengan orang yang berbeda. Artinya apa? Allah itu memberikan apa yang kita inginkan setelah kita melakukan ikhtiar, setelah kita berjuang. Jadi jangan berharap macam-macam sebelum kita melakukan ikhtiar. Ya, bekerja keras sungguh, berjuang dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jika belum, berarti Allah masih menundanya. Atau jika belum, Allah punya skenario, punya maksud yang lebih baik. Ya, oke. Next one. Ini teman-teman tadi, jangan terpengaruh oleh apapun yang ada di sekeliling kita yang sifatnya negatif. Maka perintahlah wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, tolong menolonglah dalam hal kebaikan dan jangan tolong menolong terhadap segala sesuatu yang tidak baik dan menimbulkan permusuhan. Ini PR buat kita teman-teman, ini dari ayat Quran juga Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha shadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Teman-teman, ayo kita saling tolong-menolong ya, menjaga di antara kita semuanya untuk selalu on the track. Tolong disadari, memang manusiawi itu kalau secara psikologi itu punya faktor X dan Y, punya kecenderungan baik dan kecenderungan tidak baik. Wajar kalau pas keluar itu cenderung tidak baik, tapi kita lah yang menjaga satu sama lain. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari hal saudara. Ya, kita ini satu keluarga di antara kita. Maka jika tahu teman kita yang sudah agak condong ya tidak baik, maka segera rangkul untuk kembali pada kebaikan. Kita lah yang saling menjadi partner di antara kita semuanya. Ayo sungguh-sungguh niatkan bahwa apapun yang kita lakukan hanya karena Allah dan hanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itu ya teman-teman ya. Masih ada kesalahannya? Masih. Oke. Mungkin ini terakhir ya. Nah, terakhir, teman-teman, kita ini mendapatkan perintah untuk menyiapkan anak-anak kita itu siap hidup di zaman ini. Bukan zaman kita loh ya. Bagaimana mungkin zaman anak-anak kita 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, apa yang akan terjadi? Kita nggak tahu, padahal kita disuruh menyiapkan anak-anak siap hidup di sana. Sekarang ini sudah tidak ada yang sulit bagi kita berekspor dan sebagainya. Ya, nanti 2030 itu bagaimana kondisi dunia ini? Kita bisa baca. Bagaimana 2040 kita bisa baca. Saya sama istrinya beliau saja merumuskan milestone strategi goalnya Rodo Jana itu sampai 2049 per 5 tahunan. Bagaimana kita memikirkan kesiapan anak-anak kita di tahun 2030, 2035, 2040 sampai juga dulu. Akhirnya
Kita tahu, jadi takut juga itu. Ternyata kondisi 5 tahun ke depan itu begini, 10 tahun ke depan begini. Nah, jika kita tahu, kita akan bisa mempersiapkan bahwa untuk menuju 5 tahun ke depan dengan kondisi yang seperti itu, kita harus sudah prepare. Anak-anak kita harus kompeten di bidang apa, anak kita harus kompeten di bidang apa, kita harus menguatkan apanya, harus seperti itu. Ini tidak hanya kita bicara anak didik kita, tapi anak kita sendiri juga harus seperti itu. Kita sebagai orang tua bagi anak kita dan bagi anak didik kita. Jadi next. Oke, teman-teman, ini sudah lebih dari 9 menit, saya mohon maaf. Saya persilakan dulu karena yang tanya itu ya Ustaz Reza. Ya, teman-teman silakan kalau ada yang tanya. Ini sudah lebih 9 menit. Saya minta maaf. Oke, saya akan kembali. Saya tunggu di sini teman-teman. Kalau nggak ada yang tanya itu ada 2 alternatif. Paham dan tidak paham, jadi waduh menengi. Memang ini paham, alhamdulillah ya. Kalau mungkin tidak paham berarti ngantuk. Ustaz Farhan jalankan Nah, Ustaz Farhan nggak boleh tanya. yang berjalan mic-nya, yang menjalankan mic. Ini justru tantangan yang paling besar itu di SMA untuk prepare-nya anak-anak di perguruan tinggi ya. Karena waktunya terbatas, saya tidak bisa memberikan gambaran beberapa sekolah bagaimana mengatur strategi. Jadi begini, istilah kita memasak itu kita diberi bahan yang sama. Semua sekolah itu dikasih bahan yang sama. Ada sayur, ada daging, ada udang dan sebagainya. Semua dikasih. Tapi jadinya tidak sama, beda, gitu ya. Apa yang membuat beda? Yang membuat beda adalah strategi memasaknya. Nah, itu yang penting ya. Kita punya strategi yang berbeda. Kita break ya, karena ada azan dan selanjutnya saya serahkan kepada MC pembawa acara. Mohon maaf teman-teman kalau ada salah dan benar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.